Halo dan selamat datang lagi di sesi penjelasan materi kita. Oke, mari kita langsung mulai. Hari ini kita bakal membedah sebuah teks yang luar biasa menarik, yaitu 75 Al-Qiyamah, kebangkitan. Gini, biasanya kan kalau dengar kata kiamat, pikiran kita otomatis langsung tertuju pada hari akhir. Kiamat fisik, langit runtuh, kehancuran alam semesta, hal-hal semacam itu. Tapi, bagaimana kalau saya bilang bahwa teks ini nggak cuma bicara soal akhir zaman secara harfiah? Teks ini sebenarnya adalah sebuah panggilan darurat, sebuah peringatan tentang kebangkitan spiritual yang sangat personal, dan itu terjadi tepat pada detik ini juga. Mari kita buka pikiran kita dan coba lihat teks ini dari kacamata yang benar-benar baru. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, apakah kiamat itu cuma tentang kehidupan setelah kematian? Tentu saja tidak. Teks ini benar-benar menjungkir balikan ekspektasi tradisional kita. Ia menantang kita buat melihat kiamat sebagai sebuah peristiwa psikologis di dalam diri kita sendiri. Coba bayangkan, kiamat bukan sebagai hancurnya bumi nanti, tapi sebagai momen di mana ilusi dalam diri Anda hancur lebur, dan Anda akhirnya melihat realitas hidup Anda secara jujur. Ini ibaratnya kiamat kecil di dalam batin kita. Nah, untuk memahami kiamat kecil ini, kita bisa melihat kerangka realitas ganda yang digambarkan dalam teks. Di satu sisi, memang ada kebangkitan fisik di akhirat. Itu konsep absolutnya. Tapi di sisi lain, dan ini yang sering banget kita lewatkan, teks ini juga menuntut adanya kebangkitan spiritual di dunia ini, sekarang juga. Apa sih maksudnya kebangkitan spiritual? Ini adalah momen ketika kita benar-benar terbangun dari tidur kelalaian kita selama ini. Kita sadar akan realitas sejati dan mulai mau berubah. Jadi ini bukan sekedar janji tentang apa yang terjadi setelah kita mati, tapi lebih ke panduan mendesak tentang bagaimana kita seharusnya hidup hari ini. Lalu, gimana caranya kebangkitan ini dimulai? Jawabannya ada di ayat kedua, dan ini jujur sangat mengejutkan. Teks ini menggunakan sumpah yang nggak biasa. Tuhan bersumpah demi jiwa yang amat menyesali. Coba pikirkan itu sebentar. Rasa penyesalan dijadikan objek sumpah. Ini jelas mengubah total cara pandang kita. Kan biasanya kita malah lari dari rasa bersalah ya, karena itu nggak nyaman. Tapi teks ini justru membingkai ulang rasa tidak nyaman itu menjadi semacam kekuatan super. Kekuatan yang secara mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup spiritual kita. Istilah teknis untuk kekuatan super ini adalah nafsu lawamah. Sederhananya, ini adalah jiwa yang menyesal. Ini adalah kemampuan otomatis di dalam diri kita untuk merasa bersalah setelah berbuat dosa, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, dan dorongan untuk bertobat. Jadi, dengarkan saya. Jika Anda pernah berbuat salah, lalu dada Anda rasanya sesak oleh penyesalan, tolong jangan abaikan perasaan itu. Itu sama sekali bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, kalau Anda masih bisa merasa bersalah, itu adalah tanda pasti bahwa masih ada harapan. Itu artinya, jantung spiritual Anda masih berdetak kuat. Tanpa nafsu lawamah ini, kebangkitan itu mustahil terjadi. Sumber yang kita bahas ini membagi psikologi jiwa manusia ke dalam 3 tingkatan utama. Di level paling bawah ada ammarah. Ini adalah jiwa yang terus-terusan mengajak pada keburukan dan sama sekali tidak punya rasa sesal. Orang di level ini bisa dibilang sudah mati rasa. Naik sedikit di tingkat menengah. Nah, disinilah medan pertempuran sebenarnya, ada lawamah, jiwa yang introspektif dan bisa merasa menyesal. Lalu di puncak tertinggi ada mutmainnah. Ini adalah jiwa yang sudah tenang, puas, dan damai. Sekarang saya mau mengajak Anda merenung sejenak. Di level mana Anda berada saat ini? Kalau Anda merasa ada di level terendah, Anda harus segera, secepat mungkin membangunkan nafsu lawamah Anda. Terus muncul keraguan. Gimana kalau saya merasa hidup saya sudah terlalu hancur? Ayat ketiga dan keempat punya metafora yang luar biasa untuk ini. Dikatakan, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun ujung jari jemarinya dengan sempurna. Tulang yang hancur di sini mewakili ketakutan paling dalam dari kita. Ketakutan kalau kita itu sudah terlalu rusak akibat kesalahan kita sendiri, sehingga tidak mungkin diperbaiki. Teks ini benar-benar memvalidasi keraguan tersebut, tapi kemudian langsung mematahkannya di saat yang sama. Pesannya jelas, tidak peduli seberantakan apapun masa lalu Anda selalu bisa dipulihkan. Coba kita perbesar satu kata yang sangat spesifik di bagian ini, benan atau ujung jari. Kenapa ujung jari? Ya seperti yang kita tahu sekarang, ujung jari itu menyimpan sidik jari kita. Itu adalah lambang paling mutlak dari identitas kita yang unik. Mengembalikan ujung jari ini adalah sebuah metafora brilian untuk mengembalikan kita ke bentuk yang paling murni dan sempurna. Jadi Anda tidak hanya sekedar ditambal atau diperbaiki, tapi Anda benar-benar dikembalikan menjadi versi paling otentik dan bersih dari diri Anda. Oke, lalu apa sih yang sebenarnya menghalangi kita dari kebangkitan spiritual yang indah ini? Ayat kelima menyoroti satu kelemahan manusia yang sangat tragis. Kita hobi merencanakan dosa.
Kita sering bilang ke diri sendiri, nantilah tobatnya, besok aja, sekarang ini dulu. Nah, kebiasaan menunda pertobatan sambil diam-diam masih merencanakan berbuat salah, itu adalah jalan buntu. Itu adalah penghalang mutlak. Sederhananya, Anda nggak mungkin bisa mengalami kebangkitan spiritual kalau salah satu kaki Anda masih bersiap-siap untuk melangkah masuk ke kubangan lumpur di hari esok. Nah, sikap suka menunda ini pada akhirnya melahirkan sinisme. Di ayat ke-6 digambarkan bagaimana manusia mulai bertanya dengan nada nyinyir dan skeptis. Kapan sih hari kiamat itu? Mereka seakan-akan meragukan urgensinya. Tapi sumber kita ini memberi peringatan yang keras. Kalau Anda menunggu sampai sebuah bencana eksternal yang besar terjadi untuk memaksa Anda sadar, kalau Anda nunggu sampai mata terbelalak ketakutan karena dunia runtuh, wah itu udah terlambat. Pada titik itu pintu sudah tertutup dan tidak akan ada tempat lagi untuk lari. Anda harus tahu kebangkitan sejati itu menuntut satu hal, akuntabilitas total di masa sekarang. Dan ini nggak bisa setengah-setengah. Perhatikan perbandingan di ayat 13 ini. Di hari kebangkitan, kita nggak cuma diperlihatkan dosa atau kesalahan aktif yang sudah kita kerjakan. Nggak cuma itu loh, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal baik yang tidak kita kerjakan, alias perbuatan baik yang kita tinggalkan. Kesadaran spiritual itu berarti kita paham bahwa kelalaian kita atas kesempatan berbuat baik, bobot pertanggungjawabannya sama beratnya dengan kesalahan yang sengaja kita perbuat. Untuk bisa mencapai level kesadaran setinggi ini, kita dituntut untuk punya kejujuran radikal. Ayat 14 bilang, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Artinya apa? Anda nggak butuh hakim di luar sana. Anda nggak butuh orang lain buat nunjukin di mana letak kesalahan Anda. Kenapa? Karena hati nurani Anda, diri Anda sendiri, adalah saksi yang tidak mungkin bisa Anda hindari, dan ia merupakan saksi yang sepenuhnya jujur. Jadi berhentilah mencari-cari alasan. Berhentilah membenarkan kebiasaan buruk Anda. Mulailah berani jujur saat Anda melihat pantulan diri Anda di cermin. Terus, kenapa kita harus jujur dari sekarang? Karena ada batas waktu yang terus berjalan, mengintai kita semua. Teks ini membangun rasa urgensi yang sangat intens dari ayat 26-30 saat mendeskripsikan sakaratul maut. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan atau di tulang selangka, waktu Anda untuk melakukan kebangkitan spiritual sudah habis. Kedaluarsa, tutup buku. Itu adalah momen perpisahan yang sangat mutlak, di mana nggak ada lagi yang bisa memutar balik waktu. Jadi saya mohon, jangan tunggu sampai detik terakhir yang mengerikan itu hanya untuk memulai perjalanan Anda. Tapi tunggu dulu, di tengah rasa urgensi yang bikin jantung berdebar ini, ada satu petunjuk yang begitu indah tentang bagaimana kita harus melangkah. Ayat 16-19 mengingatkan, janganlah engkau gerakkan lidahmu karena hendak tergesa-gesa. Sesungguhnya ada tanggungan kamilah penjelasannya. Coba rasapi ini. Memang benar, memulai perjalanan menuju perbaikan diri itu sangat mendesak. Tapi proses dari perubahan internal itu sendiri, itu butuh kesabaran ekstra. Anda nggak bisa menuntut hasil yang instan. Wajar kalau Anda merasa pengen buru-buru jadi manusia sempurna seketika. Tapi transformasi spiritual itu dipandu pelan-pelan. Tugas Anda hanyalah mengikuti proses bimbingan itu selangkah demi selangkah, bukannya memaksa lari mendahuluinya. Pada akhirnya, kesabaran dalam berproses tadi akan bermuara pada dua hasil yang sangat bertolak belakang. Seperti yang dilukiskan di ayat 22-25. Di satu sisi, ada wajah-wajah yang berseri-seri, gembira dan lapang. Ini adalah visualisasi dari jiwa yang telah terbebaskan oleh keimanan dan kebaikan. Di sisi sebaliknya, ada wajah-wajah yang muram, gelisah, dan hampa, karena mereka terus terikat oleh dosa dan kelalaian mereka sendiri. Ingat, kebangkitan itu, entah secara spiritual di dunia saat ini maupun fisik di hari akhir nanti, selalu membawa dua takdir yang kontras ini, dan pilihan akhirnya ada di tangan Anda. Baiklah, mari kita rangkum semua materi mendalam ini menjadi 6 langkah praktis. Anggap saja ini peta jalan harian Anda. Pertama, bangunkan nafsu lawamah Anda. Rasakan penyesalan atas kesalahan tanpa perlu membela diri. Kedua, hentikan kebiasaan merencanakan dosa di hari esok. Ketiga, jangan nunggu ada musibah besar baru Anda mau sadar. Keempat, sempatkan evaluasi diri setiap malam atas apa yang sudah dilakukan dan apa yang Anda lalaikan. Kelima, jadilah saksi yang jujur buat diri sendiri. Dan terakhir, bersabarlah dengan prosesnya, biarkan bimbingan ini menuntun Anda secara perlahan. Sebagai penutup sesi kita hari ini, teks 75 Al-Qiyamah. Kebangkitan benar-benar meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang terus terngiang. Setelah kita mengupas semua argumennya tadi, dan setelah kita menyadari bahwa kiamat kecil atau kebangkitan spiritual Anda itu sesungguhnya bisa terjadi di dalam diri Anda kapan saja, apakah Anda masih akan terus menunda kebangkitan Anda sendiri? Sekarang saatnya untuk berhenti bilang nanti, berhenti menunggu hari esok. Biarkan kebangkitan spiritual itu, kepulangan Anda menuju versi diri Anda yang paling otentik dan sempurna, dimulai saat ini juga.
Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.